janjimu bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, berlainan dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semua hingga akhirnya kasihku serahkan. Bersemi di dalam kalbu, pengawal hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, berlainan dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semua hingga akhirnya kasihku serahkan. Dari semua hingga akhirnya kasihku serahkan. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Sepanjang hari yang melintasi, silih berganti, mengenang susah hati mata, ingat zaman berpisah. Kekasih
pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku kan bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Mengenang susah hati patah, ingat zaman berpisah, kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku kan bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati,
Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai dengan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu sekalian, sambil menunggu bapak-bapak yang lain yang sepertinya ada kesulitan perjalanan, kita mulai. Dan bahwa hari ini Minggu tanggal 24 Juli 2022 kita sama-sama adakan pertemuan, atau dengan bahasa lain temu kangen. Kenapa demikian? Karena kita sadari bahwa PLN sektor Pulau Gadung itu berdiri tahun 1975, mudah-mudahan saya nggak salah, sampai tahun 2000. Setelah tahun 2000 ada perubahan organisasi, kemudian sektor Pulau Gadung diganti dengan UPT atau Region 1, 2, 3, 4. Jadi pada pertemuan siang hari ini kita mengundang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan PLN sektor Pulau Gadung. Alhamdulillah sampai dengan jam ini sudah banyak yang hadir, artinya menampakkan bahwa sesungguhnya kita sama-sama rindu. Kita rindu untuk bertemu, karena ada yang minimal 2 tahun kita terkekang dengan adanya pandemi. Lebih besar lagi, kita ada yang sudah berpisah, tidak bertemu sejak 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Maka pertemuan ini sangat penting adanya. Pertemuan seperti ini sudah kita laksanakan beberapa kali. Ini merupakan pertemuan yang kesekian kali. Untuk pertemuan di kantor ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan di samping diadakan di kantor ini juga diadakan di Cirebon, kemudian di Sumedang, kemudian di Anyer, di kediaman Pak Zulkifli, di Cibubur dan sebagainya. Yang jelas insya Allah hari ini kita sama-sama bahagia dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi umur panjang. Insya Allah kita diberi sehat dan kuat sehingga kita bisa berbahagia bersama pada hari ini. Juga mudah-mudahan Allah berikan umur panjang serta kesehatan dan kesempatan. Insya Allah kita akan ada pertemuan di tahun-tahun mendatang. Bapak-bapak, ibu sekalian, izinkanlah kami menyampaikan acara dalam pembukaan ini. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua kita membaca doa bersama. Yang ketiga nanti ada sambutan pengarahan dari manajemen yang akan diwakili oleh Bapak Ali Suherman. Berikutnya nanti kami akan tampilkan foto-foto dokumentasi yang insya Allah foto-foto itu merupakan foto kenangan kita semua. Kami sudah himpun beberapa foto, nanti akan kami tampilkan. Berikutnya nanti juga akan kita berikan kesempatan kepada teman-teman anggota pensiunan yang akan menyampaikan kesan dan kesan baik selama di sektor Pulau Gadung ataupun selama pensiunan. Mohon ada satu perwakilan. Berikutnya adalah kita nanti
sama-sama menikmati musik. Bagi teman-teman yang dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hobi nyanyi, silakan, akan dipandu oleh Bapak Tengku. Tentunya tamah-tamah di jam 12 sampai jam 1. Selanjutnya nanti kita ada kesempatan ini foto bersama. Dan insya Allah kita nanti sekitar 14.30 kita insya Allah selesai. Demikian sekilas acara yang akan kita sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan seluruh acara yang kita acarakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Untuk itu kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang muslim, kemudian bagi yang non muslim monggo dengan doa sesuai dengan keyakinannya. Al-Fatihah. Demikian Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah SWT dan memberikan berkah kepada kita semua. Baik, kita akan menjawab pada cara pertama adalah pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Toyo. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Toyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka temu kangen karyawan karyawati PLN sektor Pulau Gadung. Puji syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya teman-teman kita yang telah mendahului kita, semoga Allah terima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali biwajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardha wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami panjatkan puji syukur kehadiran-Mu ya Allah. Atas rahmat hidayah-Mu kami dapat berkumpul kembali di sini dalam rangka temu kangen keluarga besar PT PLN Persero. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kekuatan, ketabahan di dalam melaksanakan segala aktivitas kami ya Allah, dan berilah kami jalan yang benar. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Untuk menjauhinya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah SWT dan kita semua mendapatkan keberkahan. Bapak-bapak sekalian, menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari ketua penyelenggara yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak
Suparman, tapi mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada pertemuan pagi hari ini karena ada anggota keluarga yang sedang sakit. Dan untuk sambutan beliau menyerahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, saya mewakili Ketua Pelaksana atau Ketua Penyelenggara Temu Kangen tahun 2022 ini, dan kami sampaikan bahwa Bapak Suparman berhalangan datang bergabung dengan kita karena ada keluarganya yang sedang sakit. Kita doakan semoga keluarga Pak Parman khususnya dan juga teman-teman yang lain segera sembuh dari sakitnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara Temu Kangen ini, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, sehingga kita akan bertemu dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pertemuan kali ini alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari banyak pihak, bahwa kami sampaikan sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PLN UPT Pulau Gadung yang telah mensupport kita, membantu kita, menyiapkan sarana dan prasarana demi suksesnya pertemuan ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Suparman yang juga memberikan bantuan pengadaan konsumsi makan pagi. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Wahyu, Masya Allah, ini tandanya udah ya, nggak nyadar tadi kita udah 70 tahun mau ngomong apa lah ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Wahyu dan Sumedang yang telah menyumbangkan kebutuhan konsumsi makan siang. Mudah-mudahan amal baik bapak-bapakku sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah. Selamat siang Pak Tri. Pak Irman, Pak Rupa. Maaf Pak Tri, Putri, saya coba mulai itu sambil menunggu Pak Tri. Jadi demikian Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga selaku penyelenggara menyampaikan permohonan maaf barangkali ada salah kata, salah penyampaian atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita semua diberikan umur panjang, dan beberapa tahun ke depan kita akan adakan lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Mudah-mudahan kita akan di tempat rekreasi. Banyak memikirkan nasib-nasib kita, Pak. Ya. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir dan akan memberikan pencerahan terkait dengan satu, perubahan kartu sehat medika.
mungkin banyak yang tahu dan kesempatan ini sama-sama kita dengarkan. Barangkali yang kedua, ada isu informasi bahwa kita mendapatkan kompensasi 500.000. Ada yang tidak tahu? Mungkin ada tahu, ada tidak tahu. Ya. Kita semua anggota pensiunan mendapat 500.000, disebutkan di sana sebagai kompensasi. Ya, karena terkait dengan survei dampak daripada COVID-19. Barangkali itu Pak Pri, monggo waktu dan kesempatan kami silakan. Dan saya mengatur Pak Arto, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terakhir kapan ya ketemu di sini? 2019. Ini kan kenalan kita Pak Herman ya, 22 tahun yang lalu lah. Sebelum sektor Pulau dibubarkan kita terakhir di sini kan. Nah, di sini ada Pak Dharma nih, sesepuh kita, sesepuh cawang Pak Dharma, dan yang lain-lain mungkin satu-satu kalau nggak buka masker mungkin nggak kenal. Sementara kita tutup masker dulu aja, nanti kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih ke Pak Warto CS sebagai penyelenggara yang sudah mengundang. Sebetulnya saya sih jangan diundang sebagai pengurus dana pensiun Pak, saya kan juga alumni sini. Jadi diberitahu juga pasti hadir kan. Ini ada terima masker kan sudah ya Pak yang selalu pergi bersama saya terus Pak Radiono, ya kan ya Pak Radiono sama Pak Ustadz ya, yang fotonya selalu bertiga gitu. Terima kasih Pak Warto, dan kita apresiasi yang dari dinas ini yang memfasilitasi. Kemarin saya lihat fotonya, waduh, ini kayak kita mau rapat besar aja deh. Sosialisasi gitu. Di P3B kemarin juga begini Pak. Terus saya usul Pak, tuh kita kan mau kangen-kangenan, bukan mau sosialisasi kan. Jadi ya bantunya kalau bisa satu putaran kan bisa kita ngobrol pindah-pindah gitu ya. Cuma karena waktunya sempit, berbahaya, akhirnya cuma tiga bangku aja, 3 meja yang dibikin berputar gitu. Kan kita sebenarnya kesini bukan untuk mendengarkan orang ceramah kan ya, Bapak Bu ya. Kita ingin kangen-kangenan, sudah lama nggak pernah ketemu gitu. Apalagi Pak Raharjo, misalnya dengan Pak Raharjo, udah lama Pak Raharjo ya nggak ketemu. Kalau Pak Wasis kan saya beberapa kali ketemu. Baik Bapak Ibu, memang banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan dari para pensiunan terkait fasilitas kesehatan yang kita terima dari PLN. Sebetulnya saya tidak punya hak untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu karena ini sebetulnya tugasnya PLN. Tugasnya dan hasil namanya pelayanan human capital. Nah kemarin hari Sabtu itu saya kebetulan juga diundang oleh pengurus KPRN pusat, kantor pusat yang minta sosialisasi mengenai kasus sehat ini. Dan kebetulan kemarin langsung dari anak perusahaan dana pensiun, anak-anak ini atau PT asuransi Zoom, karena sudah disampaikan kemarin lewat Zoom, lewat sosialisasi, maka saya berani menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan untuk kita semua, untuk pensiunan maupun yang masih aktif, alhamdulillah tidak ada perubahan apapun fasilitas itu. Jadi selama ini kita
selama ini pelayanan kesehatan itu untuk sisi administrasinya, atau kalau dulu dikenal dengan TPA, third party administration, jadi administrasi pihak ketiga lah, yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang dilakukan oleh Medika. Karena kontraknya tanggal 25 Mei habis, tanggal 25 Mei itu 2022 kontrak dengan TPA itu habis, kontrak dengan Medika tidak diperpanjang, kemudian oleh PLN diserahkan kepada anak perusahaannya dana pensiun. Jadi memang ininya itu awalnya itu adalah kenapa sih kita kasih makan orang lain sementara anak sendiri nggak dikasih makan, kira-kira gitu lah. Karena sekarang ini PT Asuransi APLN itu dalam miliknya dana pensiun, jadi milik kita semua ya, milik pensiunan juga gitu. Maka sekarang diberikan kepada TPA. Tapi sebetulnya persiapannya sudah lama Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penyelenggaraan TPA oleh perusahaan asuransi listrik nasional itu sudah kita persiapkan sebetulnya sejak saya masih aktif di PLN 2014. Jadi sudah 2014 kita siapkan supaya masuk ke ya kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Tahun 2014 itu kita masih pakai Medika, kemudian 4 tahun yang lalu sejak saya sudah di dalam pensiun. Kita persiapkan itu, tetapi memang nggak mudah meyakinkan pejabat-pejabat PLN, karena kita harus yakin bahwa perubahan ini harus lebih baik dibandingkan yang lama, kira-kira kan gitu Pak ya. Nah, akhirnya mari diputuskan tanggal 25 Mei putus, kemudian dikelola oleh anak perusahaan dana pensiun yaitu PT Periset Listrik Nasional, Asuransi Periset Listrik Nasional. Nah, apa sih yang terjadi setelah perubahan itu? Sebetulnya tidak ada apapun yang berubah. Jadi pelayanannya masih di mana PT APLN ini, Asuransi Periset Listrik Nasional itu fungsinya sama dengan waktu Medika. Jadi sebagai sekarang namanya ASO ya, administrasi. Jadi tetap seperti TPA itu yang mengadministrasikan semua proses kesehatan itu. Tapi semuanya masih PLN. Jadi yang bayar ke provider itu masih PLN. Fasilitas yang diberikan juga masih PLN. Jadi bukan asuransi ya Bapak Ibu ya. Karena namanya PT Asuransi Periset Listrik Nasional, kadang-kadang kita berpikirnya oh ini asuransi. Medika juga gitu kan, karena asuransi, padahal bukan. Jadi selama ini kalaupun misalnya dari kita pergi ke rumah sakit berobat atau dirawat, kemudian ada tindakan yang perlu persetujuan oleh, kalau dulu ya Medika, sekarang oleh Asuransi Periset Listrik Nasional APLN ya, itu tujuannya untuk mengecek apakah tindakan itu sesuai dengan fasilitas yang diinginkan oleh PLN, cuma itu aja. Jadi cek, misalnya kalau ada resep dari dokter mintanya susu beberak gitu, nah si fungsinya PLN itu nggak boleh karena aturannya PLN nggak boleh. Kira-kira gitu aja. Jadi bukan asuransi, masih TPA, masih sebagai penyelenggara untuk administrasi. Nah, nanti seperti itulah pelayanannya, akan menjadi lebih mudah, lebih simpel gitu ya, sehingga akan memudahkan semua kita mendapat fasilitas kesehatan ini. Ada pesan kemarin dari PLN yang ngasih untuk Maya, kalau nanti untuk kartu sehat ini betul-betul dibuka oleh masing-masing dan jangan sekali-kali dipinjamkan. Jangan sekali-kali dipinjamkan orang lain. Karena ini sekarang ada kasus orang pakai kartu sehat orang lain untuk berobat. Nah ini
Jadi mungkin Bapak Ibu benar-benar di Indonesia nggak ada fasilitas seperti kita. Bahkan Pertamina itu sekarang biasa saya Pertamina pensiun Pertamina itu sekarang pensiunan dengan pegawai jalurnya sudah beda kalau berubah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kalau rumah sakit Pertamina kan nggak ada kita ya, cobalah duduk di situ dia ngomong. Kalau pegawai Pertamina berubah jalurnya itu berbeda antara pegawai dengan pensiunan. Nah, kalau kita kan masih sama kita. Ya, kita syukuri, tapi harus kita jaga Bapak Ibu ya, harus kita jaga karena kalau enggak, kalau terjadi fraud gitu, ini nanti semuanya dikena. Jadi kadang-kadang peraturan itu karena terjadi fraud, berarti peraturan baru nanti semuanya kena. Padahal kan beberapa orang saja yang pakai. Jadi itu Pak masalah fasilitas kesehatan, mudah-mudahan kita semua sehat. Belum selesai, Pak Jepri masuk pesantren ini. Yang 1,4 ini belum selesai karena dicicil selama 3 tahun tapi belum selesai. Makin kesini ternyata jadi ada dua fungsi Pak di pendanaan dana pensiun itu. Yang pertama asumsi mortalitas. Jadi kalau di tempat lain itu sudah lebih tinggi Pak. Jadi ada dana pensiun yang sudah pakai gam 72 tapi 72 itu artinya masih dia perhitungkan orang paling tuanya itu 110 tahun. Kalau kita kan sekarang 100 tahun masih ada umur yang 104 tahun loh Pak. Jadi ada orang yang pensiunan kita yang usianya 104 tahun itu sebetulnya tabungan kita sudah habis. Nah, tapi kita kan tetap harus bayar, masa Bapak bayar masih itu. Nah, kemudian ada dua sebenarnya dari pendanaan ini. Yang satu adalah asumsi bunga teknis. Jadi bunga teknis kita siapa yang paham mengenai bunga teknis ini? Kan kita bayarkan orang teknik nih kan. Nah, harus orang yang ekonomi nih. Jadi kalau di ekonomi ada namanya diskon faktor. Jadi diskon faktor kalau makin kecil bunga teknisnya, duit yang disediakan untuk sampai terakhir itu harus makin banyak. Jadi sekarang ini Pak, dengan asumsi mortalitas kita yang baru, dana pensiun itu akan selesai membayar semua manfaat pensiun peserta itu di tahun 2107. Kalau Bapak nggak percaya, tunggu deh pokoknya 2107 terakhir itu orang terakhir yang kita bayar. Nah, itu artinya kan makin banyak duit yang kita harus siapkan. Ada satu lagi yang punya pengaruh, yaitu bunga teknis. Bunga teknis waktu saya masuk ke dana pensiun itu 9,5 Pak. 9,5 itu artinya gini, kalau hasil usahanya dana pensiun kurang dari 9,5%, maka kekayaannya tergerus Pak. Kekayaan nggak nambah, tapi tergerus untuk bayar ini MP. Artinya apa? Orang yang belakangan bisa nggak dapat gitu. Nah terus gimana caranya? Apalagi sekarang bunga bank itu kan makin kecil Pak ya. Karena BI rate itu sekarang 3,5% sudah 18 bulan. 18 bulan itu BI rate nggak bergerak dan 3,5%. Artinya Bapak kalau usaha di luar, mau usaha apa aja lah, usaha di luar itu nggak jauh-jauh paling ya 7%, 8% gitu kan. Kalau usaha Bapak coba kalau buka apa, buka warung lah, nggak bisa Bapak sekarang dapat hasil misalnya buka warung Bapak dapat 15% itu nggak bisa. Karena apa? Bunga banknya kan memang segitu, cuma 3,5% kan gitu. Nah akhirnya apa? Dana pensiun harus menyesuaikan juga. Bunga kecilnya jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi nanti kita uang pokoknya gitu habis dipakai buat obor gitu. Kita turunkan secara bertahap, kita turunkan dari 9,5. Alhamdulillah sekarang sudah dapat 0,25. Tapi dampaknya apa? Begitu kita turunkan
defisit lagi gitu Pak. Setiap turun 1% bunga teknis, ternyata dampaknya kita defisit 1 triliun Pak. Terus apa ya konsekuensinya? Secara undang-undang defisit itu harus ditutup oleh Kediri secara undang-undang. Jadi kewajiban Kediri untuk menutup semua defisit yang terjadi, dan ini defisit bukan karena kerugian ya, tapi karena memang asumsinya yang kita rubah. Akhirnya secara bertahap kita turunkan sehingga ketika 2020 untuk itu defisit yang kemarin belum selesai ditambah dengan defisit baru, maka Pendiri harus ngomong 1,8 triliun. Alhamdulillah Pak, Pendiri mau gitu ya, kita bersyukur Pendiri mau ngomongin dengan 1,8 triliun. 1,8 triliun itu banyak Pak. Banyak yang 1,8 triliun. Walaupun kalau buat PLN juga nggak banyak pastinya, tapi kondisi PLN sekarang kan lagi nggak begitu mengembirakan, sehingga 1,8 triliun itu dicicil dan diharapkan akan selesai tahun 2023 akhir, sehingga pada 2023 akhir nanti kita posisinya fully funded istilahnya. Jadi pendanaan dana pensiun itu full bisa didanai sampai nanti orang terakhir nanti pensiun, meninggal setelah pensiun, karena pensiunan terakhir itu tahun 2049 yang masuk kira-kira tahun 2000 berapa ya, itu masih anggota kita itu kan kita dana pensiun itu cut off 2012, orang 1 Januari 2012 sudah ada anggota baru. Jadi yang masuk pada Desember 2011 ada satu orang itu yang umurnya 19 tahun akan pensiun 2049. Nah dia itu mungkin yang dihitung sampai keluarganya meninggalnya di 2107, kira-kira gitu lah. Nah begitulah kondisinya Bapak Ibu sekalian. Kenapa akhirnya kita sejak tahun 2017 belum pernah naik MP kan gitu kan? Karena pendanaannya nggak 100%, jadi kita masih defisit. Persyaratan dari kenaikan MP adalah harus fully funded, harus 100% pendanaannya. Dulu di 2016 ya kalau masalah kita pernah 2 kali berturut-turut kenaikan MP, ya kan? 2016 itu kita naikkan 100.000, kemudian 2017 kita naikkan 15%, minimal 150.000, kemudian MP minimalnya 1 juta, kan gitu. Nah itu waktu itu kami punya surplus sekitar 425 miliar, terus ditambahin ke Pendiri 175. Waktu itu kira-kira perlu 600 lebih lah untuk menaikkan itu. Nah sekarang gimana sih Pak kalau mau menaikkan 100.000? Kemarin baru kita hitung melalui aktuaris, untuk naik 100.000 itu kita harus surplus 475 miliar. Jadi mudah-mudahan nanti setelah tahun 2023 100%, ya kita lihat 2024 itu sudah apa. Nah karena sudah lama nggak pernah naik, kemarin kan banyak usulan dari KPLN, apa nih udah naik gitu kan? Ya kondisinya nggak memungkinkan, karena untuk menaik MP Pak itu harus sampai ke Menteri BUMN. Jadi tanda tangan persetujuannya Menteri BUMN, dan pasti nggak akan setuju selama kondisinya masih seperti ini. Terus kami berpikir gimana caranya supaya ya kalaupun nggak naik adalah sesuatu yang bisa diberikan ke pensiunan. Makanya kemarin tanggal 12 Juli kami transfer uang sebesar 500.000 kepada ibu semua. Ada pertanyaan, tuh surveinya belum kok, uangnya udah ditransfer kan gitu kan? Surveinya mana? Sebetulnya gini Bu, kami itu dana pensiun itu kan sangat ketat di dalam peraturannya. Jadi ada peraturan undang-undang, ada peraturan pemerintah,
campaign. Jadi kalau ada yang datang ke rumah saya tuh kita sumbangan, tidak bisa. Karena kalau saya kasih, saya dijual leher saya pakai ini karena undang-undang menyatakan seperti itu. Oleh karena itu kenapa kemarin kami sampaikan 500 itu bukan manfaat lain, tapi insentif untuk survei. Gak usah ditanya lah itu kenapa orang yang penting diterima, terus kami tidak dijerat oleh OJK kan itu. Karena kalau saya sampaikan ada manfaat tambahan gitu ya, manfaat tambahan 500.000, kami diaudit oleh OJK, terangkaplah itu Anda memberikan sesuatu yang tidak diperkenankan. Nah kalau kemarin untuk kita berikan 500.000 itu ditanggung di dalam biaya operasi, jadi bukan untuk manfaat. Nah itulah pengalaman kita lah waktu di PN kan kira-kira gimana ngakali ya, bukan ngakali, tapi penting artinya bagaimana caranya tidak melanggar hukum tapi bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira gitu lah yang 200.000. Jadi itu Bapak Ibu sekalian itu setelah ada arahan juga dari pendiri, jadi pendiri yang sekarang ini support juga, sangat support ke dana pensiun di lead dan direktur SDM dan pembinaannya di bawah direktur SDM. Kebetulan dua-duanya orang tua Pak Abid. Dan kita ini saya nggak tahu kenapa sih kalau orang PNS sendiri beratnya kurang. Saya sudah 10 berapa tahun saya menjadi pengurus di dana pensiun, ada pergantian beberapa di direksi PNN, tapi yang saya rasakan support itu justru yang luar biasa itu ketika direksinya orang luar PNN. Misalnya contohnya tadi merubah asumsi mortalita itu dari zaman dulu Pak, pengurusan lama itu sudah berusaha bagaimana merubah itu, tapi supportnya kurang gitu. Karena apa? Mungkin situasinya waktu itu kurang. Tapi kita alhamdulillah Pak SB itu support sekali. Ada Pak meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Tangannya seperti apa ini sudah upayakan saudara dengan pendiri. Dan tadi misalnya sekarang dengan 500.000. Nanti tempat kita akan coba upayakan. Maaf aku izin Pak Jun, saya sudah di mohon maaf Pak Jun, saya izin sudah dijawab Pak Marto menjelaskan masalah. Jadi kira-kira seperti tidak ada perubahan apapun, hanya mudah-mudahan lebih baik karena sekarang ini mungkin yang jadi keluhan adalah restitusi terlalu lama sekarang oleh anak perusahaan dana pensiun. Sekarang itu kami, anak perusahaan kami itu sudah menempatkan 3 orang di tiap tempat Bianase, jadi sudah menempatkan 3 tim, menempatkan tim di 20 tempat. Salah nonton dulu. Tenaga kesehatan dan 1 orang tenaga administrasi di 24 titik di seluruh Indonesia di mana Zanasi berkantor. Itu untuk mempercepat proses-proses terutama mengenai reimburse. Jadi problemnya selama ini ketika oleh Edmedika semua berkas untuk reimburse itu dipul di Klaten karena mereka pusatnya itu di Klaten lah. Jadi seluruh Indonesia ke Klaten dulu, kalau nanti ada masalah balik lagi ke unitnya gitu. Kalau sudah baru balik ke situ, setelah itu baru ke pusat.
Nah sekarang dengan TPA oleh APLN ini semua berkas cukup di masing-masing garasinya. Kalau sudah clear nanti baru ke pusat, sehingga diharapkan bisa lebih cepat. Kemarin dari diskusi di PLN pusat, Lumaya dan timnya APLN sudah menyampaikan waktu yang diperlukan oleh APLN untuk verifikasi reimburse itu 8 hari, kemudian di hasil PLN pusat itu 3 hari, diperlukan 14 hari, kira-kira 1 bulan lah sekarang ini. Ya mudah-mudahan sekarang bisa lebih cepat, karena kemarin itu keluhannya kan ada yang 3 bulan. Saya bahkan mengajukan sampai sekarang saya nggak tahu apakah itu sudah selesai. Baik, saya kira itu mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu sekalian ya mengenai pelayanan kesehatan. Kalau yang mengenai dana pensiun saya kira jelas. Pertanyaannya dari dulu kan cuma satu kalau dana pensiun, kapan naik gitu kan. Nah tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan di 2023 sudah bisa 100%, tetapi sampai ke sana kita akan mencoba upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan itu mungkin bukan dengan menaikkan harga, tapi dengan seperti kemarin lah, misalnya insentif untuk survei 500.000 atau apa gitu. Karena memang prinsip dasar dari dana pensiun kita itu adalah dana pensiun manfaat pasti lah. Jadi yang sudah pasti itu manfaatnya, yaitu berdasarkan rumus. Ya kotaknya itu sendiri tergantung Bapak dulu nabungnya berapa gitu. Kita dulu teorinya kan ya yang itu udah masa lalu, tapi memang akhirnya berdampak sekarang gitu kan. Kita kan kecil sekali Pak Habib ya. Kita dari gaji pokok dulu ya cuma berapa sih gaji pokok kita Pak Habib dulu, gaji pokoknya nggak lebih dari 60.000 kan. Begitu kita yang miskin sini-sini PHBP-nya juga nggak ada yang lebih dari 10 juta gitu. Jadi memang kecil sekali gitu. Sekarang ini kita sudah berhasil bagi teman-teman kita yang pensiun saja bisa kita naikkan. Tapi sebenarnya kira-kira kotaknya seperti itu ya. Nah, ada bagaimana cara yang antara kita kotaknya kita naikkan, tapi satunya kita kalau kita naikkan 100.000 itu dana pensiun harus fokus dulu 435 miliar. Maka kotaknya tetap segini, tapi baginya nggak boleh kali di tahun ini. Bisa 13, bisa 14, kita lagi mencari upaya-upaya itu. Doakan saja pendirinya terutama PLN makin baik sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Sehingga apa-apa seperti sama ini yang disampaikan oleh PLN Jaya kita sejahtera bisa terbukti. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak coba perhatikan ya. Wajah-wajah yang masih saya kenal, Pak Kasko, Pak Dianto, Pak Makmur, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Bung, dari masuk sampai pensiun di Bung. Sementara saya punya
biasanya kalau kita berobat ke poliklinik, obatnya dikasih obat yang paten. Jadi sekalian saya berobat ke poliklinik yang saya dikasih obat rancang misalnya, dikasih pelapik. Orang rumah sakit bilang ini obatnya paten-paten semua Pak. Oh iya, pelek begitu. Jadi kalau rancang darah itu kalau yang murah namanya aspirin. Tapi kalau yang paten pelapik, mahal pelapiknya harganya 20.000 per butir. Nah kalau pelapik ini berapa itu cuma 500 rupiah per butir. Jadi alhamdulillah kita sebagai pengguna PLN kita diberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita semuanya adalah PLN yang boleh dikatakan bahwa masa tua kita adalah masa tua yang ada jaminan dari perusahaan maupun dari PLN. Marilah kita dukung PLN ini agar supaya di masa depan masih bisa makin berjaya, ya semakin maju dan memang sudah semakin maju. Kalau dulu Pulau Gadung ini kita ingat Pulau Gadung, Pak Kasno kalau blackout, ya blackout, wah itu bagus sekali kita masuk pertama kali. Ya kita kalau blackout terjadi lemah di Jakarta, Pulau Gadung masuk duluan. Apa memberikan cahaya di Jakarta? Yaitu masa lalu kita masih gagah-gagahnya gitu ya, masa lalu. Tapi sekarang ya semua mulai berpensiun sudah, kita tinggal bersyukur pada Allah SWT. Kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan. Nah kebetulan tadi saya habis dari pengajian di Masjid Kusuman Kelapa. Yang ceramah bilang ada 4 kategori yang harus kita jalani selama hidup ini. Satu adalah sholat tingkatlah sholat malamnya, sholat duhanya. Kemudian yang kedua adalah sedekahnya, yang kemudian adalah puasa sunnahnya. Kemudian yang keempat adalah silaturahmi. Dalam pertemuan ini adalah kita bersilaturahmi, temu kita mengenal wajah yang berbeda dengan yang lain. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan menghidupkan dosa-dosa kita semua. Ya. Akhirnya barangkali apa yang saya sampaikan itu saja. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, dan kita barangkali kita sudah senja. Kita sudah senja sebentar kita mungkin akan maghrib. Kita akan berdoa. Karena itu tingkatlah amal ibadah kita tingkatkan sholat malam kita tingkatkan sholat duha kita tingkatkan puasa kita tingkatkan silaturahmi kita tingkatkan sholat. Terima kasih. Kita sudah oversecond bahasa Jawanya ya, oversecond ya. Tadi itu sampaikan apa kandungan oversecond ini, yaitu ibadah, sholat, sedekah, kemudian silaturahmi ya. Ini silaturahmi kita ini insya Allah kita akan membuat kita berpanjang insya Allah. Baik teman sekalian, beliau adalah mantan kepala sektor Pulau, juga selamat datang Pak Zulkifli. Beliau juga mantan kepala sektor Pulau. Alhamdulillah Pak B, Pak Zul pernah hadir dan kita masih sehat mengenai unit trip gangguan itu kan demikian. Setiap hari kita dihadapkan dengan gangguan dan bagaimana kita membuat peluang agar sistem kita aman. Jadi kalau kita ingat kepada tahun-tahun itu, tahun 75 Pak ya, tahun 75 sampai dengan 2000 kita sekitar bulan ini, saya akan mencoba menyampaikan atau menampilkan foto-foto dokumentasi dari sejak tahun 75 sampai dengan akhir. Mengenai kesempatan kita mengenai sejenak tentang aktivitas kita beberapa tahun lalu di PLN sektor Pulau. Bapak-bapak sekalian, apakah masih ingat nih
Ini foto-foto tahun 1975. Di sini ada Pak Hasim Ahmad, kemudian ada Pak Sumadi, kalau nggak salah ini Pak Bagiono ya, kemudian Pak Suhadi hadiri, Andi Mapaganti, kemudian ini Pak Budiono, kemudian saya nggak kenal lupa nih. Yang jelas pada foto ini ada yang paling cantik. Yang paling cantik adalah yang ada di tengah ini. Siapa ingat nama? Ibu Sofia. Di tahun itu hanya ada satu wanita di sekitar Manado, Ibu Sofia. Kemudian ini barisan seumur saya. Ini Pak Suratman. Beliau adalah partner Pak Habib, berlatih keroncong di sektor Bogor. Pak Suratman, operator unit jatuh. Kemudian siapa ya? Apa Pak Parman atau siapa ini? Kemudian ini almarhum Pak Arifin Pisuhata, spesialis operator unit Jombor 3. Sama ini adalah operator Kadindo Bapak Nurjaya. Insya Allah ini masih ada semua kecuali almarhum Pak Arifin Pisuhata, itu yang mendahului kita. Ini juga pada tahun yang agak jauh. Sebelah kanan adalah Pak siapa ya? Pak Prabowo kalau saya. Kemudian Pak Suratman, Pak Nurjaya, dan Pak Suparman. Ini Pak saya. Setelah itu saya masuk 76 di Pulau. Nah, ini terakhir lagi. Saat itu ada manuver untuk gabung di Bukafe. Ini Pak Nurjaya sebagai operator kita dulu. Kemudian Pak Suparman dan ini Pak Suratman. Nah, ini kita ingat bahwa di unit Gondron itu sampai tempatnya Pak. Ruang Gondronnya. Ini dua. Oh, ini dua ya. Sorry. Aku salah ya. Baik. Ternyata saya salah nulis. Ini unit 2 Astro. Ya. Ini ada Pak Mahmudin Yunus, ada Pak Gadar Basri, ada Pak Nasem, ada Pak Parimin. Siapa ya? Radiono. Bapak Radiono. Arman belakang tuh. Batangnya Anda seperti siapa di sana kami. Ini doang. Oke, next. Saya Pulau ada beberapa kegiatan yaitu ini upacara bendera di halaman kantor Polisi Pulau tahun 1999 tidak salah. Ini adalah pelantikan jabatan bapak-bapak kita. Dan di sini ada Pak Tauke, Pak Sularti, Pak Swandi, Pak Hasan dan sebagainya. Nah, ini sudah sama. Ini pelantikan. Ada Pak Marjana hadir. Kemudian almarhum Pak Jakarta, Mokhtar Arab, Pak Kataji, Pak Sutarman, Pak Adamarui dan sebagainya. Nah, ini adalah waktu di mana kita berdiri satu traki Pondok Kelapa, di mana Pak Asep Jakarta ditunjuk oleh pimpinan sebagai kepala traki Pondok Kelapa. Pak Asep. Ini adalah rapat koordinasi Katragi dan waktu itu diacarakan di Kelapa Gading. Dan waktu itu kepala sektornya adalah beliau Pak Zulkifli. Alhamdulillah masih segar semua waktu itu dan insya Allah sampai sekarang pun tetap segar. Kegiatan lain adalah kegiatan operasi yang cukup moncer waktunya. Di sini dominan pengurusnya ada Pak Sulardi, ada Pak Wahyu, ada Ibu Mariati, ada mulai kita ada dong ya dan sebagainya. Ini bersama rapat anggota tahunan. Ini adalah Ibu Sri Hartati, kemudian Pak Wahyu, Ibu Mariati dan sebagainya. Alhamdulillah. Next.
Ini acara kunjungan ibu-ibu dan wanita ke Istana Negara, luar biasa di tahun itu. Next. Ini tahun berapa dia tahun 92 berada itu kegiatan dan wanita mengikuti penataran PIM4. Ini bersama penataran PIM4 di Kecamatan Cakung. Ini ibu-ibu karyawan. Lanjut. Nah, ada yang lain kegiatan olahraga. Ini adalah ada pertandingan basket Tugado yang diantaranya adalah Pak Yanur Basri, dan waktu itu kepala sekolah adalah Bapak Habib Rohani, dan beliau ada di lapangan untuk memberikan nasihat kepada pemain agar permainan kita bagus dan tidak dapat memenangkan pertandingan. Ini adalah acara perubahan baris dan waktu itu dilaksanakan di PLT di Senayan. Seluruh KJP ya mengikuti pesan ini. Next. Ini juga sama perubahan baris, tapi saya sendiri tidak tahu di mana, kapan dan sebagainya. Silakan lanjut. Pak Jodoh, Pak J. Kalau ingat ini, ingat Pak Haji Jodoh. Jadi tim Pulau Poli PLN sektor Tugado kita berlaga melawan PLTU Keracak, PLTA Keracak tahunnya tahun 78. Jadi saya pun baru 2 tahun di sini. Kemudian pada pertandingan ini alhamdulillah tim sektor Tugado menang. Motornya adalah Pak Arman, Pak Madyo, Pak Sugimi, Pak Sugianto, Pak Makmur, Pak Candiko, kemudian Pak Cipto Dino, kemudian Pak Amir dan saya. Sedang yang berdiri adalah ofisialnya Pak Haji Untung. Selamat Pak Untung, tim Bapak menang. Berikutnya ada tim bola voli Tugado bertanding dengan melawan PLN sektor Piangan di Bandung. Dan waktu itu kebetulan kita kalah satu kali lagi. Next. Ini juga sama, kita bola voli. Kita lah dulu, timnya juga yang kita juga, nggak jauh dari Pak Hamid, Pak Cetodino, Pak Sugi, Pak Jojon, Pak Mamur, Pak Gumilar, Pak Kobul, dan saya. Saya lupa nih, menang atau kalah. Next. Berikut adalah Pak Bambang Suyendri almarhum yang waktu itu beliau sangat segar dan sangat semangat berlatih tenis, bola tenis luar biasa. Ini Pak Taufik dan Pak Sarjito tim 2020 ini tidak terpersis tim partner kita. Next. Ini bersama dalam latihan tenis lapangan. Almarhum Pak Harno luar biasa. Almarhum ini khasnya suatu pukulan keras, kemudian suara juga keras, luar biasa berarti semangatnya. Nah ini tokoh-tokoh PLN sektor Tugado, ada Pak Tauke, kemudian saya lupa ini Pak Makmur, Pak Harno, Pak Sendroho, Pak Dardi, dan Pak Sasdo lagi lupa, tidak kenal. Next. Nah ini kawan saya satu ini khas ya, khas beliau almarhum, tapi waktu hidupnya begitu semangat, tidak pernah ada yang susah. Kalau kita berhadapan dengan musuh dan olahraga encer pasti menang, begitu hebat motivasinya. Ini ada tim bola kaki, tentunya pimpinan Pak Joko. Ini tim andalan dari PLN sektor Tugado waktu itu. Next. Ini juga sama, tapi ini sudah di akhir-akhir Pak. Ini ada 2 tim kita olahraga bola, ya. Ada yang saya confuse, ragu, siapa ini? Sebenarnya itu ini apa ini ya? Yang mana ya? Ini Pak. Oh ini. Yang hitam Peter.
Oh ya, saya tidak berjumpa dengan Pak Dokter karena itu dari sekitar Jakarta ya Pak ya. Jadi sudah kita jalan lagi dan luar biasa. Sebenarnya mencari Pak itu gampang. Baru 10 bulan orang banyak, gampang. Yang paling tinggi. Di sini ada dua yang paling tinggi, ini sama ini. Yang paling tinggi, yang mana? Aku tunggu sendiri. Nah, kegiatan lain adalah kegiatan olah vokal. Nah ini adalah paduan suara untuk pejabat PLN sektor Purwokerto waktu itu. Ya, di sini dan Pak Zulkifli, Pak Lulus kalau nggak salah, kemudian ada Pak Bini, Pak Eli Sudirman, Pak Warso dan saya. Lanjut. Ini juga paduan suara yang dipimpin Pak Panji Asmoro lalu, ya. Waktu itu misalkan tampil di perlombaan se-KJB. Ini rombongan ibu-ibu mengadakan tinjauan ke Pabrik Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah. Ini ada tim Buntang, ya, banyak pemain dari ibu-ibu. Oke, kita yang lalu ini ada Pak Mulyati dan sebagainya. Kalau nggak salah Anita, yang lain tidak bergerak. Nah ini beliau sedang menyaksikan waktu itu kepala sektornya Pak Adi Patmono di tahun 98 didampingi oleh Pak Panji. Ini sedang melakukan pertandingan paduan suara se-KJB. Ini ada Bu Neneng, ada Bu Beni dan lain-lainnya. Alhamdulillah masih pada sehat semua. Nice. Kita ada beberapa kenangan pribadi yang juga tidak kalah menariknya. Di sini waktu itu ada pertemuan antara almarhum Pak Arno dengan almarhum Pak Dimantio, beliau sudah almarhum. Beliau menasihati dengan barangkali ya, ini beliau sudah ada problema, kemudian Pak Arno menasihati, suruh sabar. Nah ini di depan kantor Kota Purwokerto ada Pak Hendra, ada Pak Sugeng, ada Pak Sabani, Pak Wahyu. Pak Wahyu, training Wahyu. Waktu itu Pak Wahyu di Sekretariat. Jadi juga sama, kita TU sangat dimacet di depan kantor PLN Purwokerto, sektor Purwokerto waktu itu. Ada siapa nih lupa. Ini Pak Darsono ya, ada Pak Bagiono, ada Ibu siapa ya, Jabul siapa, Ibu Kartini dan sebagainya. Ini apakah mata saya sudah menurun atau badan memang belum, nggak tahu dia. Nah ini ada jaga-jaga gudang di Purwokerto, Pak. Ini ada Pak Daryono, ya. Kemudian saya lupa siapa ya? Yono, ini Bapak ini Pak Bagiono, alhamdulillah ini hadir Pak Bagiono. Kita mengingat masa lalu, alhamdulillah Bapak masih sehat walafiat. Ini kenangan waktu kita jalan-jalan ke Keracak, ya. Di sini ada Pak Sofia, ada saya, ada Pak Eno. Waktu Pak Eno selalu kepala seksi kepegawaian. Kemudian ada Pak Suhari, ini Pak ini Bu Kartina, ini Bu Mariati, ini Bu Neneng. Next. Ini juga sama perjalanan kita menuju Bandung, dan waktu itu tidak ketemu Gunung Ngapur, ya, di Cita sana. Kelihatan menarik juga dia pemandangannya. Kita mejeng. Di sini Pak Cipto Dino, ini Pak Sahlan almarhum, ini saya, ini Pak Mulyanto. Pak Nur Musewu, gambarnya tampil satu. Kemudian ada Pak Kumpul, Pak Sugianto, Pak Eno, kemudian Pak Emir, Pak Jojon, Pak Manur, dan ini saya lupa Arya ya. Lupa. Next. Kawan sekalian, ini juga
karyawan dan karyawati Pugado. Nah, saya lupa kabarnya, dan ini di mana? Ini sektor TO, nggak tahu di mana. Ini kok SAL ya? Nggak tahu di mana ini. Mungkin ini Pak Fajar bisa ingat, ini Bu Suwarsi ingat, atau Pak Suwari. Di mana nih ya? Ini Pak Saibul, ini Pak Wahyu, Bu Neneng, ada Pak Herman dan lain sebagainya. Hah? Oh, saya bertanya saya itu apa sih? Ternyata sektor hutan Salatiga. Terima kasih Pak Pri. Next. Nah, ini bukan bakar-bakaran Pak. Kita juga ada jalan-jalan ke Kamojang, juga dalam rangka pertandingan olahraga. Kita menyempatkan mampir ke PLT Kamojang, ya. Ini ada Pak Cocok, ada Pak Muflis, Pak Sabda, Pak Salam, dan sebagainya, ada Pak Safi dan sebagainya. Pak Tahir di mana? Pak Matahir, gambar Bapak ada di sini. Nah, ini remaja muda waktu itu, ini waktu belum nikah. Ini saya, ini Pak Wari, ini Pak Eka Candika, dan ini Pak Pariono. Pak Pariono, kita ada kabar sini. Luar biasa. Ini semua masih bujangan. Ini sepertinya siapa Pak Sabu dan Pak Saran almarhum Pak Hasan Ahmad, Imam Pak Bilar, kemudian Pak Haji, Pak Ahmad ya, kemudian Pak Yudi, Pak Manurung, Pak Wahyu, Pak, ini di mana ya? Oh, di mana? Di mana? Oh, rupanya Pak Wahyu masih ingat. Beliau ada tim Pugado yang saat itu bertanding di Priangan ya. Selamat Pak. Next. Ini pada acara undangan. Di sini ada Bu Neni, ini Bu Natim dan Ibu Koyati. Ya, lagi menempati sangat sekalinya undangan. Nah, ini yang jelas ini Bu Surya. Muslim Kartini Wendal ya, nggak hadir ya. Ini siapa ayo? Siapa ayo nih? Kakak Bu Neneng, ini Wahyu Mensewo, siapa yang datang sini? Next. Ini adalah keluarga Pak Jokowi bersama anak ibu dan putri-putrinya. Next. Ini keluarga Pak Bambang Suyogi dan Pak Rubianto yang tadi saya tidak tahu di mana ini. Next. Nah, ini adalah foto saya tahu tidak persis di mana. Beliau adalah mantan kepala sektor kami juga yang bernama Bapak Insinyur Rizky Haiman. Kemarin kami hubungi beliau, saat ini sedang kurang sehat Pak, jadi berhalangan hadir. Ini sebagai keluarga besar dan Pugado, maaf Bu Bamba, Bu Habib, ini Bu Zulkifli, Bu Herwan dan Bu Tauhid. Alhamdulillah masih sehat semua. Next. Ini bersama Pak Bambang, Pak Radiono, Pak Sugiarto dan sebagainya menikmati hidangannya setelah olahraga. Nah, ini saya tidak tahu persis di mana ini. Saya hanya nebak-nebak ini di Pelabuhan Ratu, Tangkuban Perahu. Mudah-mudahan ini tidak salah. Ini Ibu Herman, ini Ibu Elius Herman, ini Ibu Suparno yang KBTU, kemudian ini Ibu Usman Haswarto, kemudian ini Ibu Parsono. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ini ada acara ini Pak Di, kemudian Pak Yanto dan Pak Dian serta Pak Sarifudin. Ya, kami tidak tahu persis acara apa ini. Nah, yang satu ini yang khas Pak Daryono. Pak Daryono ini
dulu di BBA. Jadi kalau ada unit bahan bakar, Pak Daryono ini yang kontang-panting lari sana lari ini menyiapkan kesiapan bahan bakar di sektor PATG Pulau Gadung. Ya, beliau ini alhamdulillah sekarang sukses. Ya, Pak Daryono sukses. Beliau punya usaha dawet khas. Dan waktu pertemuan yang lalu 2016 beliau hadir dan membawa dawet ini dihadiahkan untuk kita semua waktu itu, alhamdulillah. Namun di acara hari ini beliau sesungguhnya ingin juga seperti ini, tapi rupanya beliau itu sangat sukses sehingga konsumennya antri, Pak. Hari ini ada juga konsumen yang dilayani, Pak. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir, namun beliau benar di sini, Pak. Insya Allah pertemuan akan datang. Tolong aku dikasih tahu jauh-jauh dulu, Pak. Beliau akan datang membawa barangnya dan untuk gratis, lebih gratis kita semua. Alhamdulillah, kita doakan semoga Pak Daryono panjang umur, sehat walafiat, dan pada pertemuan akan datang kita akan santap dawet. Nah, ini tidak asing lagi, Pak. Kalau kita sering WA, luar biasa. Di mana ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Di mana ada banyak, ada yang nomor 3. Siapakah ini? Ini Bapak Daryono. Kemudian Bapak Maulani, ini Pak Wasi, ini tahu-tahu muncul di Sumedang, tahu-tahu muncul di Cirebon, tahu-tahu muncul di mana gitu, Pak. Luar biasa. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Luar biasa. Nah, selamat. Next. Nah, ini ada satu foto kenangan di depan kantor APP Pulau Gadung. Ya. Tahunnya saya lupa ya. Waktu persiapan perjalanan temu kangen di Cirebon, rumah Pak Taufik. Nah, ini masih ada Pak Purnomo, ada Pak Swada Almarhum, ada Pak Sugianto, Pak Ewan, Pak Zulkifli, siapa ya? Ada Pak Sugirman, ini Pak Mahmud ya Pak ya. Ini Pak Sugianto, ya betul. Dan ibu-ibu, ada Pak Swada Almarhum juga, Pak dan sebagainya. Fotonya hampir serupa, mirip tapi tidak sama. Beda tahun, Pak. Yang tadi foto bersama dalam persiapan menuju Cirebon, sekarang foto bersama di tempat yang sama dalam rangka tamu kangen di Pantai Anyer. Nah, ini luar biasa, masih seger. Termasuk beliau yang sangat seger luar biasa, Pak Abdul. Next. Nah, ini saya tahu persisnya di mana ini. Tapi ini dalam rangka tamu kangen juga. Ini sama kalau tidak saya tamu kangen sebelum 2019 di sini. Ini adalah tamu kangen di rumah Pak Zulkifli Cibubur, Pak. Ini luar biasa. Nah, ini pertemuan atau tamu kangen pensiunan karyawan atau pensiunan sektor Gadung di tahun 2019. Beliau sebagai ketua pelaksananya, ya, almarhum Bapak Gubernur. Alhamdulillah begitu semangatnya tahun ini, ya. Nice. Nah, ini adalah isi atau konten waktu itu, ya. Ada acara kita sosialisasi tentang dana pensiun oleh Direktur Kepesertaan PPPLN Pak Supriyono, ya. Luar biasa, terima kasih Pak Supriyono. Nice. Ini sudah bersama pada acara 2019 perkembangan. Next. Sama 2019. Next. Ini juga ada Pak Asep Isa. Kemarin beliau menyampaikan kami tidak bisa datang karena bersamaan ada undangan di Sumedang. Kemudian sebelahnya adalah Pak Rudianto. Sepertinya hadir tidak bisa hadir. Mudah-mudahan karena kesehatan yang kurang fit. Kemudian sebelahnya adalah Pak Yusuf Herman, luar biasa Herman. Alhamdulillah kita semua masih bertemu hari ini. Next, ini bersama pertemuan 2019 ada Pak Badio, Pak Joko Mulyadi, Pak Jo dan Pak Isa Permana. Untuk Pak Joko Mulyadi, teman saya koordinasi, beliau tadi mau datang, Pak. Tiba-tiba tadi pagi ada tamu dari Jawa, sehingga mohon maaf tidak hadir. Next. Ini pertemuan
bersama ditemukan tahun 2012 yang lalu foto ibu-ibu di gedung ini juga. Next. Ini tadi bunyi ini bapak-bapaknya. Next. Nah, ini ada yang pasti. Ternyata bapak-bapak pensiun yang tinggal di saya begitu semangatnya Pak. Ada Pak Budi Purnomo, ada Pak Herman Safudin, ada Pak Ibrahim Samsudin, ada Pak Wasil. Kita tahun berapa nih ternyata saya ini baru aja Pak. Alhamdulillah, tetap semangat. Nah, ini Pak Waliman Sari yang sudah hadir, kemudian Pak Dono tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit dan beberapa kali melakukan operasi kartu ginjal. Ya, mudah-mudahan sudah sembuh. Ini adalah Pak Sofian Beriman. Sofian ya? Sofian. Next. Ini juga berteman di sini. Beliau adalah Pak Udo Rarjo, Pak Alman Swandi, kemudian Pak Sunamdi. Next. Ini juga berteman di sini. Ada Pak Biono, Pak Wahyu, kemudian ini siapa Pak Nabu ya? Ini Pak Radiono, Komunitas Parman yang berikan dengan segas. Baik, next. Wah, ini memang dari zaman sektor sudah punya keroncong Pak, yaitu Pak Suratman, luar biasa. Waktu itu rambutnya masih hitam, mudah-mudahan sekarang masih tetap hitam. Luar biasa semangatnya dan menjiwai lagunya Pak, luar biasa. Ini ada Pak siapa ya? Pak Pramabun, kemudian Pak Desman, ini Pak Saifudin, Pak Namulomo, dan ini Pak Sopir siapa? Pak Mudisi, dan ini Pak Basrowi, luar biasa semangatnya. Nah, yang terakhir ini adalah Bapak almarhum Insinyur Terjo. Beliau ini adalah kepala sektor Purgaku yang pertama kali. Ya, beliau tinggal di Penanganan Klender, tidak jauh dari sini. Dan kalau tidak salah, beliau sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih. Tapi yang jelas beliau sudah meninggal. Luar biasa, beliau memimpin kita di waktu itu. Dan setelah saya sudah gabung, beliau sebagai kepala sektor Karang dan kemudian sebagai PKJB. Demikian sekilas album kenangan, dan foto-foto ini kami dapati dari kawan-kawan yang rajin membuat foto dan kami usul. Mohon maaf apabila ada foto yang kami tidak jelas dan salah menempatkan tanggal termasuk juga namanya. Tapi paling tidak ini sebagai kita semua. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat dan sukses dan kita bertemu kembali. Barangkali waktunya sudah jam 12 kurang 2 menit dan tidak jauh dari waktu istirahat dan sholat, maka kita sama-sama isyoma. Tapi barangkali kita manfaatkan waktu yang sempit ini sebelum kita istirahat, kita foto bersama. Kita foto pertama bapak-bapak, semua bapak-bapak diambil. Kemudian yang kedua ibu-ibu. Untuk itu mohon maaf kita bila hujan turun ke rasa sangat tinggi hati pada saat sunyi bergulung. Ku teringat padamu waktu bulan April pertama ku kenali saling mengisahkan derita, saling mengayomi
Kita berdua senasib dan serupa berteriak. Ku rasakan apa yang kau rasa, tiada berlihat. Di saat itu hujan mulai reda, ku akan tetesan hujan ku sabarkan Makasih ya. ku merasa ada
Iya, masih Allah berikan kesehatan. 57 tahun masih bisa. Iya. Saya bawa dari tanah Priangan untuk pengampuran. Saya lari ke tanah timur dari Ambon. Kita ingat orang tua. Sioma. Ya. Supaya kita sama-sama pulang kita jadi orang tua. Salam buat Ibu Awi dulu. Kalau biasa ya, Bu, saya benar-benar itu kangen. Sampaikan salam saya buat Awi dulu. Iya. Kita tanah Ambon dulu. Kita ingat mama kita. Ingat orang tua kita.
Ada beca